Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Wineke Dinara Pratiwi ST, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan. Serta tidak lupa kepada teman-teman kelas 3C yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertatap melayang melalui video YouTube ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa, sholawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Saya Sasmita Dunastiti selaku moderator dari kelompok 8 yang akan memandu jalannya presentasi, yang mana pada presentasi kali ini akan membahas mengenai hasil laporan observasi berkaitan dengan pengelolaan di SMA Negeri 5 Karawang. Sebelum presentasi dari kelompok 8 dimulai, izinkan kelompok 8 memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Yang pertama ada Muhammad Ibrahim, kemudian ada Nida Amalia, lalu yang terakhir ada saya sendiri, Sasmita Dunastiti. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pemaparan hasil laporan observasi mengenai sistem pengelolaan pendidikan di SMA Negeri 5 Karawang. Yang pertama adalah profil SMA Negeri 5 Karawang, akreditasi sekolahnya A, bentuk pendidikan SMA, kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka, statusnya negeri, NPSN-nya 202373886, status kepemilikannya dimiliki oleh pemerintah daerah, alamatnya di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 10, kode posnya 41314, kepala sekolahnya Dr. Andes Suhandi MPD dari 2020 hingga sekarang. Lalu ini merupakan visi dan misi yang dimiliki oleh SMA Negeri 5 Karawang. Visinya membentuk siswa unggul, disiplin dan berprestasi, berakhlak mulia dan mampu menghadapi tantangan global. Misinya yang pertama, meningkatkan kompetensi guru dalam metode dan strategi pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan kompetensi guru dalam sistem administrasi pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan pengembangan bahan ajar untuk setiap mata pelajaran demi tercapainya hasil pembelajaran efektif dan inovatif. Yang keempat, meningkatkan kompetensi guru dalam mengembangkan prestasi akademik dan non-akademik. Yang kelima, meningkatkan pengembangan sarana dan jaringan teknologi informasi dan komunikasi untuk kegiatan pembelajaran. Yang keenam, meningkatkan pengembangan sarana dan jaringan teknologi informasi dan komunikasi untuk kegiatan administrasi sekolah dan komunikasi internal eksternal. Yang ketujuh, meningkatkan pengembangan perpustakaan yang representatif menuju electronic library. Yang kedelapan, meningkatkan suasana pembelajaran yang kondusif. Yang kesembilan, meningkatkan pelaksanaan tata tertib sekolah. Yang kesepuluh, meningkatkan pelaksanaan KBM secara efektif dan inovatif. Yang kesebelas, meningkatkan kualitas lulusan. Selanjutnya yang pertama adalah pengelolaan kelas. Kami mewawancarai Bu Alfia selaku wali kelas dari kelas 10-3. Beliau memaparkan perannya dalam pengelolaan kelas sebagai berikut. Guru sebagai demonstrator, Bu Alfia melakukan sesuatu yang baik dengan harapan bisa ditiru oleh peserta didik, seperti disiplin masuk dan keluar kelas secara tepat waktu. Nah, biasanya peserta didik akan malas apabila guru mengkorupsi waktu mereka, terlebih jika itu adalah jam istirahat. Peserta didik kerap menyimpan rasa kesal kepada guru yang memotong jam istirahat, sehingga Bu Alfia sangat tepat waktu dalam masuk dan keluar kelas sesuai dengan jam pelajarannya. Lalu yang kedua ada guru sebagai evaluator. Bu Alfia mengadakan kuis dadakan untuk mengecek pemahaman peserta didik dan memastikan apakah peserta didik belajar di rumah atau tidak. Lalu yang ketiga, guru sebagai pengelola kelas.
Ini Bu Alfia memotivasi peserta didik dengan melempar pertanyaan dan yang menjawab akan mendapatkan nilai. Untuk memotivasi peserta didik, Bu Alfia melakukan banyak hal, salah satunya dengan memberi nilai agar para peserta didik semangat dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan dan semangat mengikuti pembelajaran. Yang keempat, ada guru sebagai fasilitator. Bu Alfia mengaku akan mempelajari terlebih dahulu materi yang akan disampaikan, karena guru harus paham betul terkait materi atau media yang harus digunakan. Maka Bu Alfia juga belajar sebelum memberikannya kepada peserta didik. Faktor yang memengaruhi pengelolaan kelas. Menurut Bu Alfia, faktor yang sangat memengaruhi ialah tipe kepemimpinan guru dan sikap guru saat di kelas. Sebenarnya, ada banyak faktor yang dapat memengaruhi pengelolaan kelas. Namun, menurut pengalamannya, bagi beliau peran guru sangat penting untuk memengaruhi pengelolaan kelas. Misalnya, guru yang tegas akan tetap ditakuti oleh siswa yang kerap melanggar aturan kelas, atau guru yang menyenangkan akan dapat menjangkau semua peserta didik agar tidak ricuh sendiri di kelas melainkan aktif penasaran dengan materi pembelajaran. Jadi, menurut beliau, semua tergantung bagaimana cara guru bersikap di dalam kelas. Selanjutnya, pengaturan kelas. 1 jam mata pelajaran di SMA Negeri 5 Karawang adalah 40 menit. Kemudian untuk penataan perabot, biasanya Bu Alfia akan menghimbau peserta didik membereskan proyek yang sering ditaruh di pojok ruang kelas oleh para peserta didik. Yang ketiga, guru akan memilihkan kelompok agar setiap kelompok setara. Karena biasanya jika siswa diberi kebebasan untuk memilih kelompoknya sendiri, maka akan tercipta kelompok-kelompok yang tidak setara. Untuk penerapan suatu sistem dalam mengelola kelas, Bu Alfia menggunakan teknik mengadakan humor yang diselipkan dalam ice breaking. Hal ini dilakukan agar peserta didik kembali fokus terhadap materi yang akan disampaikan. Kemudian, untuk usaha pencegahan masalah pengelolaan kelas, Bu Alfia menggunakan peningkatan kesadaran peserta didik dengan menjalin hubungan yang baik dengan peserta didik. Sementara jika sudah terlanjur terjadi masalah, maka akan dilakukan usaha penyembuhan, yaitu dengan peserta didik yang bermasalah akan dibawa ke bimbingan konseling untuk menyadari apa kesalahannya dan berdiskusi dengan guru. Selanjutnya ada pengelolaan peserta didik. Untuk mendekatkan sekolah dengan masyarakat, sekolah melakukan home visit ke rumah peserta didik apabila peserta didik tersebut melakukan izin dengan alasan sakit cukup banyak. Selain itu, kegiatan positifnya saat wali murid mengundang wali kelas untuk acara ulang tahun juga termasuk ke dalam home visit. Kemudian poin kedua, peserta didik dipilihkan teman sekelompoknya agar meratakan kemampuan di setiap kelompok yang ada, sehingga tidak akan timbul kelompok yang mendominasi dan kelompok yang sulit berkembang, seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya. Poin ketiga, peningkatan kesadaran peserta didik dilakukan dengan cara berinteraksi secara positif saat berada di dalam kelas. Misalnya dengan memberikan bimbingan bahwa bullying adalah tindakan yang buruk saat terjadi isu bullying di masyarakat ataupun lingkungan sekolah. Untuk materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, kepadanya dipersilahkan. Untuk pembahasan selanjutnya adalah pengelolaan kurikulum yang digunakan oleh SMA Negeri 5 Karawang. SMA Negeri 5 Karawang memakai 2 jenis kurikulum. Yang pertama ada kurikulum 2013 dan kurikulum terbaru yaitu kurikulum Merdeka. Dalam kurikulum 2013 sendiri berkaitan dengan penilaian yang mencakup kognitif, psikomotorik, serta afektif. Tetapi dalam kurikulum 2013 ini dinilai tidak holistik. Sementara untuk kurikulum Merdeka berkaitan dengan kognitif serta prinsip-prinsip kurikulum Merdeka yang akan dibahas di slide selanjutnya. Lalu untuk selanjutnya, dalam kurikulum Merdeka sendiri, siswa dituntut untuk memiliki karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Konten yang dibuat dalam kurikulum Merdeka ini dibuat menjadi lebih sederhana. Dan yang paling utama dalam kurikulum ini adalah proyek berbentuk kelompok yang berkaitan dengan bagaimana cara siswa memecahkan sesuatu atau yang biasa kita ketahui sebagai studi kasus. Dalam setahun di SMA Negeri 5 Karawang sendiri terdapat 3 proyek khusus yang dirancang oleh sekolah sesuai dengan kurikulum Merdeka. Terdapat 5 prinsip dalam kurikulum Merdeka.
Yang pertama ada pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan setiap tahap perkembangan serta tidak lupa pencapaian peserta didik saat ini disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Lalu untuk selanjutnya ada pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Lalu yang ketiga adalah proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Yang keempat adalah pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai dengan konteks lingkungan dan budaya peserta didik atau sesuai dengan isu-isu yang sedang terjadi di sekitar kita, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Lalu yang kelima adalah pembelajaran yang berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan dan mempertimbangkan minat dari siswa itu sendiri. Prinsip-prinsip ini hendaknya diterapkan baik dalam kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan, serta sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan serta mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik dengan tetap memperhatikan 5 prinsip yang terdapat di atas. Tantangan penggunaan kurikulum merdeka. Tantangan terbesar dalam proses implementasi kurikulum merdeka sendiri diantaranya berasal dari kesiapan guru sebagai pembawa perubahan di kelas, dukungan sekolah dalam memberikan fasilitas penunjang baik bersifat material maupun non-material, hingga keragaman siswa dalam suatu kelas. Karena termasuk kurikulum baru saat masa pandemi, maka terjadi beberapa learning loss. Lalu, perencanaan yang dikeluarkan saat melakukan pameran karya hasil proyek siswa dibutuhkan pendanaan yang cukup besar, sehingga ini merupakan salah satu tantangan penggunaan kurikulum merdeka sendiri. Untuk jumlah tenaga pendidik yang ada di SMA Negeri 5 Karawang sendiri, total keseluruhan pengajarnya adalah 62 orang. Dari jumlah tersebut, terbagi menjadi 40 orang yang merupakan guru aparatur sipil negara atau yang biasa kita kenal dengan ASN. Lalu dengan 30 orang diantaranya sudah memiliki sertifikasi. Perlu dicatat bahwa pendanaan gaji untuk guru tidak berasal dari sekolah, melainkan disediakan oleh pemerintah provinsi. Lalu untuk guru honorer sendiri dibagi menjadi ke dalam 2 kategori, ini tenaga pendidik honorer murni, lalu yang kedua adalah tenaga pendidik honorer daerah. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu ada pengelolaan tenaga pendidik. Berdasarkan hasil observasi yang kelompok kami lakukan, pengelolaan tenaga pendidik sendiri dibagi menjadi 3 pembahasan, yaitu proses perekrutan guru, proses evaluasi guru, dan gaya kepemimpinan guru. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu proses perekrutan guru. Nah, proses perekrutan tenaga pendidikan untuk SMA, terutama di SMA Negeri 5 Karawang sendiri, tidak dilakukan secara khusus oleh sekolah, melainkan oleh pemerintah provinsi yang memiliki wewenang untuk mengelola proses perekrutan, baik melalui tes dari P3K atau PNS. Selanjutnya, proses evaluasi guru. Proses evaluasi guru di SMA Negeri 5 Karawang dilakukan melalui supervisi yang melibatkan pengamatan langsung terhadap kegiatan mengajar guru oleh seorang supervisor. Supervisor tersebut memantau kinerja guru dan kemudian memberikan umpan balik konstruktif serta menilai pencapaian tujuan pembelajaran. Terakhir, yaitu gaya kepemimpinan guru. Gaya kepemimpinan guru di SMA Negeri 5 Karawang haruslah selaras dengan SOP. Ini artinya guru harus melibatkan implementasi, orientasi pada tugas, partisipatif, dan transformasional. Gaya kepemimpinan yang diimplementasikan harus adaptif terhadap perubahan dengan fokus pada kesejahteraan siswa dan komunikasi yang efektif sesuai dengan SOP.
Selanjutnya itu ada dokumentasi sarana dan prasarana yang ada di SMA Negeri 5 Karawang. Next, itu ada pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan atau yang biasa disebut dengan alokasi dana BOS di sekolah SMA Negeri 5 Karawang sendiri saat ini masih mengikuti dana Juknis terbaru, yang artinya persiswa diberikan bantuan pendidikan sebesar 1.600.000. Penyaluran dana BOS ini dialokasikan langsung oleh sekolah dan Kementerian Keuangan, bukan dari dinas pemerintah. Adapun penyaluran dana BOS akan dilakukan ke dalam 3 tahapan dengan presentasi sebagai berikut. Penyaluran pada tiap semester akan dialokasikan 60% pada semester pertama dan selanjutnya akan dilakukan kekurangan yaitu 40%. Selain menggunakan dana BOS atau dana bantuan operasional sekolah, pengelolaan keuangan juga ditarik dari Komite yang merupakan sumbangan uang bangunan siswa yang berasal dari orang tua. Penggunaan dana ini memiliki tujuan untuk membantu menutupi biaya operasional sekolah yang cukup banyak. Terakhir itu ada supervisi. Dalam supervisinya, SMA Negeri 5 Karawang sendiri menggunakan tipe supervisi akademik yang berfokus pada administrasi pembelajaran. Skor perolehan akan dinilai berdasarkan ketercapaian dalam berbagai komponen administrasi pembelajaran seperti kalender pendidikan, program tahunan, program semester, dan lainnya. Tindak lanjut dapat dilakukan berdasarkan catatan dan keterangan yang diberikan untuk meningkatkan kualitas administrasi pembelajaran. Baik, presentasi dari saya segitu saja. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya ada contoh instrumen supervisi yang digunakan di SMA Negeri 5 Karawang. Lalu di sini ada dokumentasi observasi saat kami ke SMA Negeri 5 Karawang. Tidak terasa akhirnya kita sudah berada di penghujung presentasi. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu dan teman-teman semua yang sudah menyimak dan mengikuti dari awal hingga akhir presentasi. Semoga presentasi kali ini dapat menambah wawasan teman-teman semua, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, mohon untuk dimaafkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.